Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi. Hari ini saya sedang mencoba untuk mencari-cari kembali apa yang ada di sekitar lingkungan di tempat saya tinggal, yang mana saat sekarang ini saya sedang berada di ladang warga, yang mana ini tampak ladangnya ini baru saja dilakukan penanaman akan sayur mayur yang saat sekarang ini baru saja ditanam. Artinya penanamannya ini masih belum begitu lama, sehingga tanaman ini masih tampak kecil-kecil dan tanahnya pun masih kelihatan ya. Berbeda nanti kalau sudah sekitar hampir ya 2 minggu sampai 1 bulan, itu pasti tanamannya ini akan tampak tinggi dan tanah-tanah itu tidak akan lagi terlihat. Artinya dia tertutup dengan daun-daun daripada tanaman ini yang begitu subur. Kemudian untuk teman-temanku semuanya dimanapun berada, pasti sudah sangat menantikan kelanjutan daripada cerita di mana Pak Bos Hendra ini kan menawarkan satu pekerjaan yang sangat menarik untuk sopirnya, yang mana dalam kesempatan sebelumnya itu akhirnya si sopirnya yang bernama yaitu si Binsar ini merasa senang sekali, tetapi sedikit berpura-pura bahwasanya dia ini tidak begitu senang. Padahal di dalam hatinya, siapa sih yang tidak senang mendapatkan satu pekerjaan yang sangat menyenangkan seperti yang ditawarkan oleh Pak Bosnya yaitu Pak Hendra. Dan apakah tugas yang diberikan oleh Pak Hendra itu, teman-teman bisa menyimaknya saja di dalam cerita yang saya tulis di bagian video yang saya buat, yaitu di bagian bawah. Silakan teman-teman menyimaknya dari depan sampai ke belakang, sehingga ceritanya ini akan teman-temanku pahami ya, seperti apakah tugas yang diberikan oleh Pak Hendra itu kepada si Binsar ini, yang mana pada akhirnya mereka berdua, yaitu si Binsar ini dan Pak Bos Hendra itu akhirnya berangkat untuk menjemput Bu Tantri ya. Jadi akhirnya Bu Tantri dijemput, yang mana Bu Tantri itu sudah dalam keadaan siap untuk berangkat ya. Sehingga sesampainya si Pak Hendra dan si sopir ini tidak perlu berlama-lama di rumah kediaman daripada Bu Tantri, karena ya Bu Tantri sudah siap untuk berangkat, dikarenakan sebelumnya memang sudah diberitahukan atau diberi kabar oleh Pak Hendra bahwasanya Bu Tantri itu akan dijemput ya, sehingga Bu Tantri mempersiapkan dirinya, sudah berdandan, sudah rapi, sehingga sudah tinggal siap cus untuk berangkat. Kemudian mereka pun berangkat menuju ke tempat
di mana Pak Hendra ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat satu acara yang mana dia ini mempunyai keinginan atau rencana akan memberikan satu kejutan, satu surprise untuk Bu Tantri, yang mana Bu Tantri ini adalah istilahnya itu ya istri simpanan daripada Pak Bos Hendra ini. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah hotel ya, itu Pak Hendra pun turun sebentar untuk menuju ke resepsionis untuk mengambil kunci kunci untuk akses kamar yang dipesan. Kemudian Pak Hendra pun kembali ke mobil dan menyuruh si Binsar ini dan Bu Tantri untuk lebih dulu masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipesannya. Kemudian setelah sampai di dalam kamar itu, si Binsar ini ya kagum juga ya dengan kamarnya yang sangat bagus yang dimiliki oleh hotel itu. Sedangkan Bu Tantri ini tampak masih seperti yang kelihatan kaku begitu ya, ibaratnya kikuk lah ya. Ya mungkin dia berpikir karena sebentar lagi dia ini akan begitu. Teman-teman pasti akan membuat teman-teman akan semakin penasaran. Ini memang rencana yang dibuat oleh Pak Hendra. Jadi Bu Tantri ya penasaran, teman-teman tentu juga semakin penasaran. Jadi untuk teman-teman kembali lagi saya ingatkan, supaya tidak penasaran, silahkan diikuti saja alur cerita yang saya buat ini dari bagian yang terdepan sampai bagian yang paling belakang, supaya ceritanya ini menyambung dengan bagus ya. Karena kalau di skip nanti teman-teman malah menjadi kebingungan sendiri. Dan itu gambaran yang bisa saya berikan di dalam kesempatan hari ini, yang mana meskipun dalam keadaan yang cukup terik ya, siang hari ini saya masih dengan semangat tetap berusaha berjuang untuk mendapatkan satu pemandangan yang supaya teman-teman bisa nikmati, yang mana saat sekarang ini saya berada di sebuah ladang ya, di mana di depan itu tampak adanya rumah kecil ya, rumah kecil di mana rumah itu adalah salah satu tempat untuk istirahat ya, untuk istirahat. Jadi petani di sini memang terkadang itu membuat satu tempat untuk mereka ini melakukan istirahat. Dan setahu saya itu adalah satu tempat di mana itu ada kayu juga, itu di sebelah kiri itu ada kayu bertumpuk kayu. Itu adalah untuk istilahnya itu membakar itu loh, batu bata ya. Jadi di depan sana itu adalah lokasi pembuatan batu bata. Jadi di sini selain bertani, mereka juga membuat batu bata yang mana itu dari tanah liat atau tanah-tanah yang ada di tempat sini, yaitu dengan cara diberikan air si tanah itu, kemudian dibuat adonan ya,
kemudian dicetak sedemikian rupa sehingga menjadi kotak-kotak, yang mana kita tahu bata itu bentuknya kan kotak. Kemudian setelah cukup banyak, kemudian dilakukan, kalau di Jawa itu dikatakan jobong ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin ya membakar batu bata ya, memasak batu bata lah, seperti itu. Oke teman-teman, hari ini itu yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jangan bosan-bosan untuk selalu mampir, selalu mendukung channel yang saya miliki, yaitu Remember Me 74. Oke teman-temanku semuanya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini.